Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, saya mau menikah. Calon istri saya minta mahar dengan pecahan belakang Rp20. Lucu ya minta mahar. Apa hukumnya saya membeli uang untuk mahar, Ustaz? Membeli uang dengan uang, kalau itu uang kertas dan membeli uang kertas dengan uang kertas maka harus sama. Nilainya harus sama. Ya. Adapun kalau membeli uang logam dibayar dengan uang apa? Kertas, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah harus sama juga atau boleh terjadi perbedaan? Pendapat yang saya condong kepadanya bahwa logam dengan kertas itu dua perkara yang berbeda. Ya. Maka kalau misalnya uang logamnya misalnya senilai sekian, uang kertasnya berbeda nilainya, ya maka boleh berbeda. Kenapa? Karena jenisnya berbeda walaupun sama-sama uang. Karena yang satu logam, yang satu apa? Kertas. Ya. Makanya seperti ini nggak apa-apa kalau keadaannya seperti itu. Cuma aneh aja nih, ya minta maharnya lucu. Kenapa nggak minta mahar sesuatu yang bisa dijual? Seperti emas misalnya. Ya, itu kan lebih bagus. Atau misalnya minta maharnya sendal misalnya. Ya, sendalnya harganya 20 juta lah gitu. Kalau ada burung yang tweet-tweet terus saya baca ta'awudz gimana Ustaz? Antum ta'awudznya kenapa dulu nih? Kalau ta'awudz artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan, jangan sampai saya kena tatoyur. Nggak masalah. Cuman doa yang diajarkan oleh riwayat yang sudah sebutkan tadi, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin. Ini yang bagus. Ya. Tapi kalau antum berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada godaan setan yang kutuk, gara-gara antum punya keyakinan ini manuk setan misalnya, burung setan ini. Ya berarti antum tatoyur. Ya. Nama saya Ahmad Syihab, gimana Ustaz? Enggak apa-apa, Pak. Ya, Ahmad bagus kok. Ya. Kalau untuk Syihabnya gimana? Enggak apa-apa. Ya. Ada ulama yang sangat terkenal sekali di ulama hadis namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Syihab itu artinya awan panas. Ya. Walaupun memang yang lebih bagus dicari yang lain aja. Apa benar ada larangan menggulung lengan baju saat sholat? Ada dalam riwayat Muslim. Di mana Rasulullah SAW melarang untuk apa? Menggulung baju, demikian pula rambut dalam sholat. Dan jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya. Nama anak apa nih? Madio Gantang. Namanya Madio Gantang. Apa artinya Pak? Saya nggak tahu ini. Kalau nama itu tidak bagus, anak mau dong Ustadz. Ustadz ngasih nama yang bagus buat anak. Akhi, Madio Gantang tuh bahasa apa? Ya, kalau itu bahasa yang ada di kampung antum dan memang artinya bagus, nggak apa-apa. Tapi antum sendiri nggak tahu apa maknanya, ya udah, ya ganti aja dengan nama yang Islami. Abdurrahman. Kata Rasulullah sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Rasulullah bersabda asdaqul asma Harith wa Hammam. Nama yang paling benar adalah Harith dan Hammam. Nah, itu bisa ya menggunakan itu. Saya termasuk takut Ustadz naik pesawat. Karena saya takut ketinggian.
Bukan karena tatoyurnya Ustadz. Apakah saya kurang tawakal? Karena kalau ketinggian, dada saya sesak, kuping saya sakit. Wah, kalau gitu antum berobat aja. Iya. Ya ini bukan tatoyur, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuma masalahnya antum ada penyakit, berobat aja Pak. Iya. Gak enak Pak, antum ya ke Medan pakai mobil 3 hari 3 malam, mendingan 2 jam sampai. Ya, cepet. Saya pernah kenal dengan perempuan. Ternyata dia anak pertama dan saya anak ketiga. Setelah tanya dengan neneknya dalam keluarganya, tidak bisa menerima anak 1 dan 3. Dianggap membawa masalah dalam keluarga. Saya dikasih tahu ada keluarga yang menikah dengan anak pertama dan ketiga, ada yang meninggal. Bagaimana seperti itu? Tatoyur itu. Bilang ke nenek itu, "Nek, maaf. Emang apa salahnya 1 dan 3? Soalnya itu ada yang meninggal, itu kan kebetulan, itu semua Allah yang, bukan kebetulan, Allah yang memberi. Meninggal tuh bukan karena 1 dan 3-nya, Nek. Ya, nggak ada hubungannya apa-apa kok. Itu semua godaan dari setan. Bawakan hadis-hadisnya. Bahwa tato itu syirik. Ya, bawakan hadis-hadisnya nih. Ada hadisnya nih, haram nih. Bukan perkataan para ulamanya. Ya mudah-mudahan si nenek itu dapat hidayah. Ya. Bagaimana kalau saya sudah tawakal kepada Allah, lalu di tengah jalan saya kena begal? Apakah itu artinya dosa atau ujian, Ustadz? Ya. Ya akhi, yakin bahwa tawakal kepada Allah itu adalah ibadah yang sangat besar. Dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan bantuan kepada dia. Tapi terkadang ya, setelah kita tawakal kepada Allah, kita kena begal. Dan antum sampai hari ini alhamdulillah selamat kan? Begal hanya minta duit antum dan tidak membunuh antum. Itu saja sudah bentuk jawaban dari tawakal. Alhamdulillah antum selamat, cuma dimintai duit doang. Nggak sampai dibunuh, nggak sampai apa? Ya, sebagian orang kan ada yang dibegal dibunuh juga, Pak. Ternyata antum cuma dimintai duit, alhamdulillah. Udah gitu itu juga alhamdulillah menggugurkan dosa antum. Ya. Ternyata antum selamat sampai sekarang. Nah, selamatnya antum aja sudah alhamdulillah hasil dari apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun uang antum ya udah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Pasti di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Ya. Bagaimana ucapan begini? Yang baik berasal dari Allah dan yang buruk berasal dari diri saya. Benar. Ucapan ini benar, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka kalau kita katakan begini, yang benar itu dari saya dan yang salah, misalnya setelah seorang ustadz bicara bicara, kemudian dia mengatakan yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Benar. Karena kesalahan ketika kita mengucapkan yang salah, yang memang kita yang salah, kita yang kurang ilmunya, dan juga dari syaitan, betul. Yang melakukan kesalahan secara hakiki Allah atau kita? Hah? Kita. Allah tidak berbuat salah. Ingat, bedakan antara menisbatkan
keburukan kepada sesuatu dengan menisbatkan dosa dan kesalahan kepada diri kita. Beda. Makanya dalam Al-Quran lihat Pak, Allah tidak pernah menisbatkan keburukan kepada dirinya. Memang betul kita wajib yakini bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Allah berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dalam surat Al-Jin. Dan kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan di muka bumi ini ataukah Allah menginginkan kebaikan. Ketika disebutkan keburukan tidak disebutkan, Allah mengatakan, kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan. Tapi ketika menyebutkan kebaikan apa? Ataukah Allah menginginkan kebaikan untuk mereka? Berarti memang keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesalahan itu harus dinisbatkan kepada diri kita, bukan kepada Allah. Ya, jadi ucapan yang benar semua dari Allah, yang salah itu dari saya dan dari syaitan, benar. Karena yang salah memang kita, bukan Allah. Allah tidak pernah salah sama sekali. Ya, ini ucapan yang benar Pak. Itu diucapkan oleh, diriwayatkan bahwa itu ucapan Abu Bakar radhiyallahu an. Saya dilahirkan di luar nikah. Apakah saya berkewajiban berbakti sama ayah saya? Karena dari lahir sampai sekarang tidak dinafkahi, tidak diakui juga. Kewajibannya dalam bentuk apa? Ya, dia memang bukan ayah. Dia bukan ayahmu secara syar'i. Dan tidak bisa dinisbatkan kamu kepada dia atas pendapat yang kuat dari pendapat jumhur ulama. Walaupun memang terjadi ikhtilaf, apakah bisa dinisbatkan kepada ayah atau tidak? Ya, ini ikhtilaf para ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Ya. Maka apakah ada kewajiban untuk berbakti kepada ayah kamu yang seperti itu? Ya, nggak ada. Karena sebetulnya dia bukan bapakmu. Tapi kalau kamu mau berbuat baik, itu pahala buat kamu. Kalau kamu berbuat baik kepada dia, itu insya Allah kebaikan yang Allah berikan buat kamu. Ya, karena setiap kebaikan yang kita persembahkan kepada orang lain, Pak, itu jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita ini jangankan kepada ayah zina, kepada orang lain aja yang enggak ada hubungannya kita disuruh berbuat baik kok. Ya tidak. Ya, kepada orang kafir saja kita disuruh berbuat baik kok. Tetap kita berbuat baik. Bagaimana dengan kalimat ada-ada aja ya? Jika terjadi sesuatu yang menimpa atau terjadi yang tidak diinginkan. Apa? Ada-ada aja ya? Ada-ada aja ya? Emang ada-ada aja itu gimana sih? Penempatannya Mas? Ada-ada aja ya? Ya. Apa maknanya coba kalau antum bilang gitu? Ada-ada aja ya? Hah? Mana ini para ahli bahasa ini? Biasanya kalau antum bilang ada-ada aja itu dalam rangka apa sih? Apa? Kok bisa ya? Ada-ada aja ya? Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ya. Biasanya kata-kata seperti ini tidak mengandung tatoyur. Ya, tidak mengandung, kecuali kalau memang diyakini di hati bahwa ini gara-gara dia kemudian jadi apa? Nah, seperti ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada teman yang sakit atau kemungkinan besar menular, itu lebih baik dijenguk atau dihindari ya Ustadz ya?
Nabi bersabda, firra minal juzam firaraka minal asad. Larilah dari penyakit kusta, dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari apa? Dari singa. Berarti kalau kita menghindari orang yang kena penyakit kusta atau yang sejenisnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau menjenguk, karena pahalanya besar, ya, Rasul sabda, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, ia akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Nggak apa-apa. Tapi antum siapkan akidah antum. Bahwa saya yakin semuanya dari Allah. Silakan, ya, datanglah. Makanya Rasulullah pernah makan bersama orang yang kena penyakit kusta dalam riwayat Abu Daud. Ya, padahal Rasulullah menyuruh untuk lari dari orang yang kena penyakit kusta. Tapi Rasulullah malah makan sama dia. Kata-kata para ulama, karena Rasulullah yakin akidahnya tidak akan berubah. Artinya ya kuat dia. Memang kalau sudah kuat dan keimanan kita kuat, yakin betul-betul bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berubah, ya silakan. Enggak masalah. Tapi kalau antum merasa takut, khawatir nanti saya menisbatkan kepada dia misalnya, ya antum enggak, nanti aja deh. Saya kunjungnya kalau udah sembuh misalnya. Ya silakan aja. Kalau anak saya sakit kemudian mengatakan ini akibat makanan atau minuman, ini tatoyur bukan. Kalau maksudnya artinya ini sebab, karena yang namanya penyakit pasti ada apa? Sebab. Apa-apa. Tapi ingat semuanya dengan izin dari Allah. Yang bagusnya ya antum bilang, ya kamu sakit ini sepertinya gara-gara makan es nih. Sebab utamanya kamu pilek ini makan es. Berarti kamu harus jauhi es itu. Ya, karena yang namanya penyakit ada sebabnya tidak Pak? Pasti ada sebab. Ya, maka ketika kita mencari sebab suatu penyakit kemudian untuk kita jauhi, nggak apa-apa, silahkan. Dulu sebelum mengenal sunnah banyak perbuatan dan perkataan saya menyelisih Al-Quran dan sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Taubat, istighfar kepada Allah. Ya. Kalau tidak mengikuti perkataan orang tua lalu terjadi celaka, lalu beranggapan celaka itu karena tidak mengikuti perkataan orang tua. Apa itu termasuk tatoyur? Tergantung. Ya, tidak mengikuti perkataan orang tua dalam apa? Kalau maksudnya tidak mengikuti perkataan orang tua dalam hal kebaikan. Orang tua bilang, ya, kamu kalau jalan itu jangan di tengah jalan, pinggir. Ini tengah jalan, kecelakaan, ya salah. Orang tua bilang misalnya kamu ya kalau tempat dingin tuh pakai jaket, ini telanjang, ya pantesan aja. Ya. Ya tergantung orang tua bicaranya tentang apa dulu. Ya. Kita lihat isi perkataannya bagaimana. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.